Semua orang sukses memiliki karakter untuk terus belajar, memperluas wawasan, serta berpikiran terbuka. Di program Unlock with Billy Boon telah hadir narasumber-narasumber yang menginspirasi, membuka, dan mengunlock pemikiran kita semua. Untuk episode kali ini, kita akan membahas tentang parenting dan pentingnya kreativitas dan go digital bagi pelaku UMKM. Selamat terinspirasi. Selamat malam semua, welcome di Unlock with me, Billy Boon. Seperti biasa, pada malam hari ini kita akan kedatangan dua orang narasumber yang akan berbagi ke kita semua, yang akan mengunlock pemikiran kita semua terhadap hal-hal yang mereka sangat passionate. Alright? Nah, seperti biasa saya juga ingin mengingatkan buat teman-teman semua untuk catat apa aja yang kalian pelajarin, apa aja yang kalian dapetin, apa aja yang kalian suka dari yang disampaikan oleh kedua narasumber pada malam hari ini. Dan nanti ke Instagram saya @billyboonyot, kemudian cari postingan episode malam hari ini dan di kolom komentarnya tulis apa aja yang kalian pelajarin. Saya akan memilih dua orang pemenang yang akan mendapatkan 2 buah kacamata persembahan dari Opticsys dan juga 2 orang yang akan mendapatkan buku saya yang on top updated dan juga buku Why. Alright, without any further ado, please welcome Mbak Noni. Woo! Aduh, terima kasih banyak Billy for the great introduction. I think this is one of a very important event. Dan persoalannya buat saya challenge terbesarnya adalah tiba-tiba Billy bilang ke saya untuk minta barengan sharing di Unlock. Tapi topiknya nggak boleh topik yang pernah dibicarain sebelumnya. Jadi kali ini yang diminta saya sharing adalah topik mengenai parenting. Parenting is a very challenging topic. Kenapa parenting itu very challenging? Karena menurut saya parenting setiap orang itu berbeda-beda. Kita nggak bisa bicara mengenai style parenting kita tanpa melihat apa yang orang tua kita lakukan terhadap diri kita sendiri waktu kita masih kecil. Dari kecil sampai besar, itu katanya saya disiapkan untuk menjadi wanita pengusaha yang sukses dan juga kuat. Tapi karena saya itu sebenarnya orangnya sangat introvert, jadi untuk orang tua saya itu benar-benar merupakan suatu tantangan yang luar biasa. So I really give much appreciation kepada kedua orang tua saya atas kesabarannya, tetapi yang paling utama atas ketabahannya dalam mendidik saya dan membesarkan saya. Jadi dari kecil saya itu sudah dilatih untuk berkompetisi secara baik, secara positif. Itu foto yang ditampilkan di presentasi slide saya itu pada saat saya berusia 2 tahun. Jadi saya baru bisa jalan, udah ditaruh di atas panggung dan berkompetisi. Dan untuk selanjutnya saya juga diikut sertakan ke dalam berbagai jenis kompetisi yang saya sangat hargai meskipun pada saat itu rasanya setengah mati, nervousnya, groginya, dan sebelnya. Tapi saya sangat berterima kasih karena saya diberikan kesempatan untuk melakukan begitu banyak hal. Yang kita tidak mungkin bisa tahu senang atau enggak, bisa atau enggak kalau kita tidak menjalankannya sendiri. Dan yang paling penting adalah saya dididik untuk selalu menjunjung tinggi kejujuran, integritas, kerja keras karena kita percaya bahwa sukses yang berkesinambungan itu harus dibangun dengan kerja keras dan disiplin yang tinggi. Dan juga yang unik adalah dengan mengutamakan kekuatan rasional dibandingkan dengan emosi. Sudah banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan, tapi 2 yang paling penting yang juga saya lanjutkan ke anak-anak saya. Yang pertama adalah untuk bisa selalu melihat ke bawah dan ke atas pada saat yang bersamaan. Kenapa melihat ke bawah? Karena banyak sekali orang yang lebih sulit daripada kita. Untuk itulah kita harus bersyukur. Jadi nomor 1 itu bersyukur dulu. Dan pada saat yang sama kita harus bisa melihat ke atas. Karena kalau sudah bersyukur bukan berarti ya udah kita santai aja gitu. Nggak bisa begitu juga. Kita harus bisa terus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang banyak. Bluebird adalah burung pembawa kebahagiaan. Kebahagiaan yang paling utama yang diajarkan kepada saya dari kecil adalah kebahagiaan untuk memberi. Nah, untuk kita bisa memberi, berarti kita harus bisa memiliki. Dan memberi itu bukan hanya dari segi material, memberi itu bisa dari segi banyak sekali hal.
Dari senyum, bayangin kalau orang lagi susah tiba-tiba kita lewat kita senyum-senyum gitu ya, kalau nggak ada yang berpikir oh ini orang ada yang aneh gitu ya. No, tapi most of the time orang akan sangat senang bila kita bisa memberikan senyuman kepada orang tersebut. Now, sekarang sebagai orang tua, apakah saya mempunyai style yang persis sama dengan orang tua saya sendiri? Gak ada satu style parenting pun yang sama. Kenapa? Karena keadaannya juga sudah berbeda. Saya menjadi orang tua, saya mempunyai tanggung jawab bisnis dalam perusahaan. Saya melahirkan anak perempuan saya yang kedua di umur 37 tahun. Anak pertama saya waktu saya umur 30 tahun. Itu kayaknya lagi critical moments for career path ya. Nah, selain itu juga saya mempunyai kewajiban sosial dan juga tugas-tugas pribadi yang harus saya emban. Inilah yang membangun parenting style yang saya jalankan sehari-hari. Tapi yang paling penting buat saya, parenting itu adalah membangun kenangan bersama. Sehingga kembali lagi pertanyaannya ke kita, kenangan seperti apa yang kita ingin bangun bersama dengan anak-anak kita dan keluarga kita. Nilai-nilai yang paling penting yang saya ingin bagi kepada anak-anak adalah nilai-nilai yang sudah diturunkan ke saya oleh almarhumah nenek saya, oleh kedua orang tua saya, oleh keluarga saya. Yaitu yang paling penting integritas. Yang kedua tadi saya juga sudah sampaikan disiplin, menghargai diri sendiri itu adalah nomor satu. Bukan berarti kita harus self-centric atau egocentric, tapi menghargai. Kalau kita tidak bisa loving ourselves, bagaimana caranya kita bisa mencintai orang lain? Dan saya mendidik anak-anak saya dari kecil itu harus berdasarkan merit base. Jadi kalau mereka mau mendapatkan sesuatu, itu harus berdasarkan merit. Dari kecil mereka dilatih untuk bisa mempunyai target-target. Mulai dari umur 3 tahun, mereka mempunyai target. Hari ini saya mempunyai target khusus misalnya membersihkan tempat tidur saya sendiri. Nanti mereka akan mendapatkan merit points. Nanti kalau udah dikumpulin sebulan sekali kita pergi ke toko untuk bisa membelanjakan merit points tersebut. Jadi kita ajarkan dari awal untuk mereka bisa bersabar, menunggu. Karena mereka tidak boleh mudah mendapatkan apapun yang mereka mau pada saat itu. Dan yang saya masih pelajari adalah parenting is a lifelong learning journey. Kita saling belajar dari anak-anak kita karena mereka juga banyak sekali mengajarkan hal-hal yang mungkin kita missing sebelumnya. Dan unconditional love itu terus-menerus diuji selama kita menjadi seorang parent. Cinta dimulai dari perut. Ini sangat melekat di hati saya. Jadi saya bisa cerita mulai dari saya mulai mengandung anak pertama, di mana saya banyak belajar bagaimana caranya supaya membuat janin itu menjadi bahagia di dalam kandungan kita. Mulai dari makanan yang saya makan, kemudian juga masang musik, the classical music dan sebagainya itu saya pelajari. Tapi yang paling penting adalah setelah mereka lahir. Makan bersama itu merupakan salah satu bonding yang sudah kita bentuk dari mereka kecil. Kami sangat mementingkan quality time. Quality time terutama di meja makan. Di mana pada saat itu kita harus meletakkan semua gadget kita dan fokus kepada menceritakan hal-hal yang penting untuk kita sendiri. Nah dari situ pula lah saya belajar untuk memasak jadinya. Karena cinta dimulai dari perut. Saya juga menyadari bahwa mimpi saya dan mimpi anak-anak itu nggak boleh sama dan belum tentu sama. Karena setiap individu itu mempunyai purpose yang berbeda-beda. Setiap individu itu mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Sehingga saya belajar untuk menghargai setiap anak saya secara individual. Dan disiplin yang selalu saya coba jalankan adalah disiplin untuk tidak membandingkan antara satu anak dengan anak lainnya. Karena itu merupakan hal yang sangat penting. Tugas utama orang tua adalah to nurture. Jadi bagaimana kita bisa membantu anak kita untuk bisa berkembang ke depannya. Salah satunya adalah dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya. Saya sampaikan ke anak-anak saya bahwa tugas utama saya adalah membantu mereka untuk berkembang. Saya akan memberikan fasilitas sebisa mungkin. Saya bukan protective parents. Karena menurut saya mereka harus bisa belajar untuk menghadapi segala macam jenis tantangan. Pesan saya ke anak-anak, find your own playground.
bukan berarti harus selalu bermain-main. But find your playground so that you can contribute. You can contribute back to the society, but most importantly, contribute to your purpose. Make your own story, karena setiap orang itu diberikan talent yang berbeda-beda. Be happy on what you're doing. Karena kalau kita tidak bisa happy with whatever we're doing, kita akan selalu menjadi gampang stres. Apalagi sekarang keadaan serba nggak jelas semuanya. Jadi sangat penting to be happy on what you're doing at this moment and create happiness for others. Thank you again. Saya merasa sukses dan puas pada saat setiap kali anak-anak saya turun dari mobilnya, setiap kali mereka menyampaikan terima kasih kepada pengemudinya. Itu untuk saya adalah sukses. Ya. Bahwa kita sukses mendidik anak untuk untuk bisa menghargai orang lain. As simple as that. Oke. Mbak Noni, thank you so much. Most Udah welcome. mau Thank you. akhirannya. Ini bocorannya aja, bocorannya. Ngundang ngajak Mbak Noni itu dari sebelum unlock pertama kali ada di Metro TV. Dari sebelum loh, 3 bulan sebelumnya. Iya Bill, iya Bill, iya Bill. Cuman waktu itu ya bisa dimaklumin lah. Lagi super sibuk banget ya. Yeah. Oke. Nah, anyway, ini kalau ngelihat dari di Google gitu ya, ini kategori apa ya, awardnya ini ada belasan dan semuanya keren-keren. Salah satunya di November 2020 dapat komitmen kepemimpinan dari UN ya. Yes, untuk women empowerment. Untuk women empowerment, which is itu salah satu passion dari Manoni ya. Yes. Nah jadi gini, ini kan belasan award nih udah diterima, keren gitu ya, dan which is semuanya rata-rata tentang women empowerment, tentang karir dan seterusnya. Saya rasa satu Indonesia udah tahu siapa Manoni, right? Makanya tadi juga nggak perlu di panjang-panjang jabatannya segala macam. Secara karir sukses sebagai pengusaha. Sebagai ibu udah ngerasa sukses belum? Okay, that is a very tough question. Mungkin saya kembali ke definisi sukses dulu ya. Oke, silakan. Disclaimer. Silakan. Jadi sukses untuk saya adalah berapa kali kita bisa berdiri dan berlari lagi setiap kali kita jatuh. Sukses sendiri tuh bisa macam-macam bentuknya gitu ya. Tapi apakah saya merasa sekarang ini sudah fully successful dan sudah puas dengan apa yang saya lakukan? Terus terang sih belum. Karena tadi juga sempat saya mention sedikit, parenting itu is a lifelong learning journey. Yeah. Berarti kan kita nggak bisa berpuas diri dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. So it's about one step at a time. Saya merasa sukses dan puas pada saat setiap kali anak-anak saya turun dari mobilnya, setiap kali mereka menyampaikan terima kasih kepada pengemudinya. Itu untuk saya adalah sukses. Ya. Bahwa kita sukses mendidik anak untuk untuk bisa menghargai orang lain. As simple as that. Oke. Tadi Manoni bilang punya anak di umur mid-30s gitu ya. Pada saat lagi sibuk-sibuknya, lagi disuruh fokus untuk karir. Itu bagi waktunya gimana ya sama anak-anak? Salah satu yang saya sadari waktu saya umur 50 ya, which is a couple of years ago already. Itu saya menyadari adalah kita tuh nggak bisa jadi perfectionist. Kenapa saya selalu berusaha balik ke definisi? Karena definisi itulah yang saya harus adjust setiap kali. Oke. Nah, kalau kita selalu memisahkan antara work and life, balance, nggak akan pernah kita dapatkan balance-nya. Karena work itu part of life. Ya. Jadi jangan dipisah-pisahin. Parenting is part of life. Jadi jangan dipisah-pisahin. So, long story short, it's about quality time. Oke. Jadi pada saat saya bersama anak-anak itu harus full quality time. Jangan kita pas lagi bareng anak mikirinnya urusan kantor. Pas lagi di kantor mikirinnya urusan anak. Nah, that doesn't work gitu. Jadi saya coba untuk bisa merubah definisi yang ada di kepala saya. Karena kalau nggak percuma, jadi kita terpecah-pecah terus gitu ya. Kecuali emergencies. Saya bilang ke anak-anak saya, if you have an emergency, you would be my priority. Meskipun saya lagi di kantor. Gimana caranya masukin
apa ya, mungkin nyuntikin, masukin value-value yang Mbak Noni mau terhadap anak-anak. Mungkin bisa diceritain yang tentang value ulang tahun, let's say. Tentang material things. Yes. Tadi kan saya sudah share mengenai merit card itu. Ya. Jadi mereka kalau mau beli, dulu kan zaman kecil kan mau beli Barbie, namanya juga perempuan, kan kepengen banget. Itu mereka nunggu tuh bisa sampai 2 bulan loh. Padahal Mbak Noni kapanpun mau beliin juga bisa. Harusnya Right? bisa. Oke. Tapi enggak, karena mereka harus kerja dulu, maksudnya kerja quote unquote ya, untuk Earn it. mendapatkan itu. Yeah. They have to earn it. Nah kalau yang ulang tahun, itu namanya juga anak-anak kan waktu kecil-kecil sebenarnya orang tua sih banyak kan yang senang membuat pesta untuk anak-anaknya. Iya. Nah, tapi anak-anak juga senang ya, dan ini juga ajang untuk mereka bisa bersosialisasi kan dengan teman-temannya. Jadi dari kecil saya sampaikan ke anak-anak tiga-tiganya, mereka boleh membuat pesta seperti yang mereka inginkan. Apalagi si Amanda tuh dulu karena kan dia sangat kreatif. Dengan satu syarat, semua kado yang mereka terima harus disumbangkan lagi. Kirain bahagia loh jadi anaknya Mbak Noni. Hah? Itu ini kan sebenarnya kan come on lah. Semua anak ulang tahun dapat kado yang membahagiakan, kumpul-kumpul sama mereka, mungkin ada badut, mungkin ada segala macam. Di akhir mereka pulang buka kado dong. Yeah. So that's the thing. Jadi mereka boleh membuka kadonya, boleh melihat, boleh menyenangi, boleh appreciate, but they cannot have it. Mereka jadi kadonya nggak boleh buat mereka tapi untuk disumbangin. Untuk disumbangin. Saya ajak mereka untuk memberikan kado-kado itu. Jadi ada beberapa tempat yang kita used to datengin untuk membagikan kado-kado itu, dan mereka bisa melihat kenapa sih mereka harus membagikan kado-kado itu, bukan untuk disimpan di rumah gitu ya. Tapi memang perlu waktu. Saya sampai ada teman saya yang bilang, gila Non, sadis banget sih gitu ya. Apa yang pengen dicapai? Apa yang pengen dikasih tahu ke mereka? Bahwa kita tuh tidak boleh attach terhadap material things. Bagus untuk mereka bisa melihat dan tadi experience dan mengeksplor apa sih yang mereka senang. Karena kalau saya aja yang beliin kan terbatas ya pemikiran saya. Tapi kalau kado itu kan pemikiran orang lain. Atas apa yang mungkin disenangi oleh anak-anak saya. Jadi lebih banyak gitu pilihannya. Jadi mereka terekspos terhadap hal-hal itu. Nah, tetapi mereka tidak boleh punya attachment. Karena dengan adanya barang-barang itu mereka bisa memberikan kebahagiaan itu kepada orang lain. So because the fundamental thing adalah when you have something, you can give something. Gitu. Jadi itu yang sebenarnya sangat diajarkan. Itu bukan berarti tanpa jerit-jerit ya. Oh gitu. Awalnya. Ini ngebayanginnya semuanya indah-indah. Dikasih tahu tiga-tiganya bilang oke Mom gitu. Enggak ya? The drama was there. Oke. Tapi itu kembali lagi, saya harus konsisten sebagai orang tua. Karena tujuannya kan lebih besar daripada itu. Di salah satu slide juga Mbak Noni bilang bahwa yang penting kamu happy dengan pilihan hidup kamu. Kamu mimpinya Mbak Noni sama mimpi anak-anak nggak perlu harus sama. Dikasih kebebasan untuk memilih, kemudian pilihan yang bertanggung jawab dan yang penting kalian happy. Kalau sekarang gini, banyak yang nonton di sini pada bilang, ya iya Mbak Noni udah punya segalanya. Kalau saya ke anak-anak saya, ya gimana? Kita masih harus ngasih tahu mereka harus memilih jalur apa gitu. Nah itu gimana pandangan Mbak Noni? Happiness itu bukan berarti bersenang-senang. Mungkin saya share sedikit mengenai cerita Bluebird ya dari nenek saya. Bluebird itu ada ceritanya. Seorang gadis kecil yang sangat miskin ingin mencari kebahagiaan. Nah along the way, pertama dia menemukan peti harta karun dengan ada ular-ularnya gitu. Bilang, kamu kan cari kebahagiaan, ambil aja itu harta karun. Dia bilang, itu bukan kebahagiaan yang saya cari. Dia jalan lagi ketemu teman-teman sebayanya, diajak pesta-pesta. Dia bilang itu bukan kebahagiaan yang saya cari. Kemudian sampai kecapean dia cuma punya satu tangkup sandwich karena ini cerita Eropa jadi bukan nasi kucing gitu yang dibawa. Nah dari situ dia udah kelaparan, udah kecapean, dia duduk pas dia mau makan ada kakek-kakek tua lewat. Nah dia berikan sandwichnya itu ke kakek-kakek tua. Nah disitulah Bluebird keluar. Itu intinya. Jadi kebahagiaan itu belum tentu kita bisa dapatkan dari memiliki materi sebanyak-banyaknya. Kebahagiaan belum tentu kita bisa dapatkan dari bersenang-senang dan berpesta-pesta. Nggak berarti kalau kita punya keterbatasan kita tidak bisa bahagia.
Jadi kadang-kadang kebahagiaan itu sangat simple. Dan kita harus mencari kebahagiaan dari dalam diri kita sendiri. Nah, itulah yang saya sampaikan ke mereka. Apapun jalan yang mereka pilih, itu adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk bisa memberi. Oke, pertanyaan saya terakhir. Obviously anak-anaknya Mbak Noni sekolah di sekolah-sekolah yang bagus, ya, bagus, garis miring, nggak murah dan seterusnya gitu ya. Apakah cukup untuk kita taruh anak-anak kita, percayakan anak-anak kita di sekolah yang bagus, terus kemudian ya habis gimana, sayanya sibuk gitu. Kan banyak orang yang berpikiran seperti itu ya. That is challenging ya, karena setiap orang tua pasti mempunyai tujuan yang berbeda-beda kenapa anak itu dimasukkan ke sekolah tertentu. Pada saat saya memilih sekolah, itu ada beberapa hal yang saya lihat. Pertama adalah sekolah itu harus pakai seragam. Kenapa harus pakai seragam? It is very simple kan? Itu tadi, harus semuanya tuh kelihatannya sama. Supaya anak-anak itu tidak perlulah memikirkan hal-hal yang menurut saya nggak perlu dipikirin. Kayak bangun pagi mau pakai baju apa, menurut saya nggak perlu dipikirin. Jadi hal itu penting. Kemudian bagaimana sekolah itu bisa mensupport dari talent anak tersebut. Ada anak yang senang mengemukakan pendapat, sehingga sekolah itu harus bisa menggali talent-talent yang ada dengan membuka komunikasi yang baik dan sebagainya. Jadi kembali lagi saya memilih sekolah berdasarkan hal-hal tersebut. Banyak sekolah yang tidak mahal tapi juga bisa memberikan kesempatan yang sama. Ada salah satu sekolah yang kebetulan saya juga kadang-kadang involve. Itu sekolah yang diberikan free untuk anak-anak pemulung. Jadi it's free. Tetapi apa yang mereka bisa dapatkan itu kembali lagi sangat penting gitu. Jangan karena mentang-mentang murah jadi nggak ada kualitas kan, nggak juga. Betul. So itu yang saya pikir sangat penting yang kita perlu pikir. Seringkali orang tuh melihat dari keterbatasan ya. Oh nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Dan udah dijadiin excuse duluan. Iya. Saya waktu saya lahir itu keluarga saya tidak seperti sekarang. Ayah saya dulu itu hanya bisa makan telur yang udah pecah. Karena saking nggak punya uangnya. Jadi saya memang terbiasa dididik di lingkungan yang bukan lingkungan orang kaya gitu. Jadi menurut saya material is a good thing kalau kita bisa menggunakan whatever we have untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Mbak Noni, thank you so much. Terima kasih banyak. Udah berbagi. Berbaginya bukan tentang karir, bukan tentang ini, tapi tentang parenting ya. Parenting itu sangat individu. Jadi apa yang saya lakukan belum tentu bisa fit untuk orang tua lainnya kan ya, karena sangat personal. Terima kasih kesempatannya, saya bisa sharing, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Pasti. Alright, don't go anywhere, karena habis ini masih ada satu orang narasumber lagi yang akan berbagi buat kita semua. Don't go anywhere. Go digital aja nggak cukup, kreativitas juga sangat penting. Boleh punya toko offline, tapi wajib punya toko online. Karena melihat kondisi sekarang ini, kalau bisa keduanya, kenapa harus memilih? Kita masih di Unlock with me, Billy Boon. Sebelum saya memperkenalkan narasumber kedua, ke Instagram saya, @billyboondot, kemudian cari postingan malam hari ini, tulis apa aja yang kalian suka dari yang tadi sudah disampaikan sama Mbak Noni dan narasumber berikut. Alright, nanti menangin 2 buah kacamata persembahan dari Optik Sis dan juga 2 buah buku saya yang on top updated dan juga why. Alright, without any further ado, please welcome Mas Firdaus. Woo! Halo, selamat malam semua. Saya Firdaus. Saya adalah pendiri dari Kopi Komplit Nusantara. Di sini saya akan men-share tentang usaha kopi di Kopi Komplit Nusantara yang bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam berbisnis. Nah, jual biji kopi digital emang bisa. Penasaran kan? Indonesia itu merupakan negara terbesar keempat penghasil biji kopi. Jadi setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Nah, seperti kita tahu di Indonesia ada beberapa kopi yang sangat familiar dan itu sudah banyak diekspor ke luar negeri. Salah satunya adalah kopi Gayo, kopi Luwak, dan kopi Toraja. Realita di lapangan itu ada yang bisa kita lihat terutama di pengusaha kopi dan petani kopi. Yang pertama adalah pengusaha kopi itu sangat kurang bekal terhadap wawasan tentang kopi. Kemudian petani kopi tidak punya modal untuk buka toko. Nah, dan poin selanjutnya adalah pengusaha kopi sulit mendapatkan biji kopi di berbagai daerah di Indonesia. Sedangkan petani kopi itu sulit menyalurkan hasil panen kopi. Nah, seperti itu karena
pengusaha kopi kenapa sulit mendapatkan biji kopi dari beberapa daerah itu dari segi ongkos kirim, atau misal contoh pengusaha kopi di Jogja ingin membeli kopi Papua, ingin membeli kopi Ijen Jawa Timur, ingin membeli kopi dari Gayo, itu kan berat di ongkir. Nah, untuk itulah saya mendirikan sebuah usaha yaitu Kopi Komplit Nusantara. Kami memiliki visi besar di mana kami menjadi sentra pusat penjualan kopi terlengkap di Indonesia dengan mengemas Kopi Komplit Nusantara dalam balutan budaya Indonesia. Saya ingin orang yang beli kopi di Kopi Komplit Nusantara itu tidak hanya membeli biji kopi, melainkan dia harus tahu bahwa biji kopi ini dari daerah asal Gayo misal, di situ memiliki budaya yang sangat luar biasa. Jadi kita bisa men-share atau memberikan satu wawasan terhadap budaya-budaya daerah dari penghasil kopi tersebut. Toko kami yang berada di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Nah, di toko kami ini menjual 73 biji kopi. Ini merupakan toko offline kami yang berada di sentra kuliner Sate Kelata. Pandemi emang menjadi pemikiran besar saya, dan saya sempat down, bahkan saya sempat ada pikiran jelek sebenarnya sih itu saya mau tutup toko. Karena itu udah benar-benar 80% pelanggan saya, terutama kedai kopi itu sudah tutup atau gulung tikar. Nah, disitulah saya menekankan atau memberikan penguatan terhadap diri saya sendiri untuk go digital. Alasan mengapa saya go digital, yang pertama saya waktu itu menemukan satu platform yang sangat bagus, yaitu UMKM Lab, di mana di platform itu saya benar-benar diberikan tutorial cara membuat website secara gampang banget. Kemudian ada kelas coaching selama beberapa minggu dan dilakukan seminggu sekali. Selanjutnya adalah setting toko online itu susah. Menurut saya itu sangat mitos. Jadi kenapa mitos? Karena saya sendiri adalah pelaku dan saya notabene itu orang yang gaptek bisa dibilang seperti itu. Dengan UMKM Lab itu menurut saya itu susah dalam membuat website tuh. Itu mitos belakang, jadi seperti itu. Poin berikutnya adalah branding lebih mudah dan terpercaya. Dengan adanya toko online atau website, setelah saya punya website, saya tuh bisa memberikan secara detail penjualan biji kopi saya. Artinya apa? Misal kopi Gayo dengan proses pasca panen seperti apa, roastingnya seperti apa, dan ini dari daerah mana. Nah seperti itu, jadi branding KKN itu lebih enak, lebih mudah dan terpercaya. Nah tentu dengan adanya website itu jangkauan dari penjualan KKN itu lebih luas dari Sabang bahkan sampai Merauke seperti itu. Nah ini yang unik, saya punya materi promosi dari siapa? Dari customer saya. Maksudnya seperti apa? Jadi saya punya demografi ketika Aceh Gayo yang suka itu anak muda. Nah ini yang suka Robusta itu orang tua atau bahkan ibu-ibu seperti itu. Ini adalah tampilan dari kkn.umkmlab.com. Di sini semua saya berikan menu yang sangat lengkap dari 73 biji kopi, terus kemudian ada promo-promo yang setiap minggu, bahkan setiap hari saya upgrade. Itu bisa dikunjungi di kkn.umkmlab.com. Pada tahun lalu ketika musim hujan itu datang, saya pasti pusing, saya stres, ini gimana ini omsetnya kok lama-lama turun. Karena apa? Persoalannya orang pada datang itu susah karena harus ke toko. Nah ketika saya punya website itu penjualan dari KKN itu lebih mudah. Jadi orang nggak perlu datang ke toko, tapi orang langsung bisa belanja lewat website. Semenjak saya website itu selama kurang lebih satu bulan itu kenaikan omset dari KKN benar-benar mencapai 3 kali lipat. Go digital aja tidak cukup. Kalian harus benar-benar kreatif. Ini ada beberapa poin yang bisa saya share. Yang pertama adalah saya menguatkan brand positioning, terutama hashtag pusatnya kopi Indonesia. Karena di sini saya fokus benar-benar saya menjual biji kopi Indonesia. Karena apa? Saya meyakini dari berbagai daerah di Indonesia itu memiliki potensi yang sangat luar biasa, terutama biji kopi. Itu seperti itu. Jadi nggak perlu kita ke luar negeri, ke biji kopi mana itu nggak perlu. Karena di Indonesia itu harus benar-benar go publish seperti itu. Nah terus yang kedua, saya memberikan satu paket terutama buat mereka yang ingin mencoba, namanya paket nyoba kopi. Jadi setiap paket ini orang bisa membeli biji kopi dengan menurut saya murah,
dan dapat 10 varian. Terus dari adanya website memudahkan orang untuk belanja di Kopi Komplit Nusantara. Jadi kita memiliki sistem dropship di mana orang bisa bergabung dengan KKN dan menjualkan kopi dari KKN. Jadi nggak perlu kita modal harus harus gini dulu, harus gitu dulu dan lain sebagainya. Jadi kita benar-benar di situ memberikan satu kesempatan buat mereka yang suka kopi tapi ingin punya usaha kopi seperti itu. Nah, yang terakhir adalah promosi oleh public figure. Beberapa poin yang bisa saya share, go digital aja nggak cukup, kreativitas juga sangat penting. Pesan saya boleh punya toko offline, tapi wajib punya toko online, harus, karena melihat kondisi sekarang ini, kalau bisa keduanya, kenapa harus memilih? Terima kasih. Go digital aja itu mudah sebenarnya. Kita punya uang, go digital mudah. Tapi mempertahankan dan istilahnya memperjuangkan sampai itu benar-benar bagus banget itu kan yang susah. Nah di situ kan butuh pemikiran yang kritis seorang founder atau seorang pengusaha. Mas Firdaus, thank you so much. Udah jauh-jauh dari Jogja ke Jakarta ya. Iya. Itu tadi yang diceritain tuh sama sekali bukan teori berarti ya. Bukan, itu benar-benar apa yang sudah dilakukan dan yang dirasakan manfaatnya dengan UMKM dalam hal ini Kopi Komplit Nusantara go digital. Benar. Masuk ke websitenya. Benar. Semenjak COVID itu ya, itu emang saya tuh terus terang situ udah ibarat orang tuh mau putus asa. Mau mengibarkan bendera putih itu kan. Nyerah. KKN seperti itu, mau nyerah itu. Karena apa? 80% dari pelanggan KKN, Kopi Komplit Nusantara itu sudah tutup. Bahkan beberapa alat tuh dijual gitu kan. Bahkan saya sempat ditawar juga mau beli espresso enggak, ini mau saya jual karena saya mau tutup. Nah, di situ emang bener-bener wah ini gimana itu kan. Nah, sedangkan dalam hal ini digital itu kan saya kan oke paham Facebook, Instagram, tapi masalah website itu kan dalam benak saya tuh susah, pasti susah dan mahal itu kan. Nah, ketika saya otak-atik, loh kok saya ada UMKM Lab gitu kan. Nah, itu di situ saya coba tanya dan wah itu menurut saya itu bagus banget. Sebenarnya tadi foto itu kan bukan kategori kafe, tapi disebutnya toko. Karena memang yang dikembangkan adalah kopi komplitnya ya, nama benar. Komplitnya. Ya kan? Sekarang menjadi Kopi Komplit Nusantara. Berarti yang dikedepankan adalah jumlah variannya. Benar. Which is sekarang ini ada 73. Ada 73 varian, artinya 73 asal kopi ya? Ya, dari Aceh ke Papua kira-kira seperti itu, right? Ya. Nah, yang saya pengen nanya gini, Mas Firdaus, orang-orang berlomba-lomba untuk bikin kafe kekinian, ya kan? Kafenya keren. Kenapa dari awal Mas Firdaus nggak mikir ke situ, tapi lebih mikir, enggak, saya pengen memperkenalkan budaya Indonesia lewat kopi, dan yang saya kedepankan adalah jumlah varian kopinya pengen paling lengkap, dan cuman jual kopi Indonesia ya? Asal Indonesia doang? Iya, jadi benar-benar kita fokus di situ. Jadi gini, awal masal saya membuat Kopi Komplit, dulunya kan Kopi Komplit Jogja, sekarang saya ganti Kopi Komplit Nusantara. Itu emang berawal dari, saya tuh gemar ngopi, cuma saya pengen buka usaha lain daripada yang lain. Nah di situ saya ada masalah besar ketika para pengusaha kopi, terutama kafe, ketika saya masuk ke kafe A, B, C itu variannya hanya 5. Iya, betul. Jadi, Mas, kenapa nggak ada kopi ini? Wah, belinya di mana, Mas? Kita susah. Jadi, nah di situ kan, kebetulan saya juga ada beberapa petani. Nah itu kan saya ibaratnya tuh saya sebagai penjembatan antara petani dan para pengusaha kopi. Nah di sini toko Kopi Komplit bagus karena di situ ada masalah dan saya harus menuntaskan masalah tersebut. Jadi sederhana banget. Saya nggak ada harus gini-gini, nggak. Itu ada masalah, ya udah itu tak jawab dengan Kopi Komplit Jogja pada saat itu. Sekarang Kopi Komplit Nusantara. Mungkin kita loncat dulu ke tadi slide terakhir kali ya, yang bilang bahwa go digital aja nggak cukup gitu. Karena kan sekarang ini pemerintah, kementerian, semuanya deh selalu bilang UMKM itu harus go digital. Nah sekarang nih Mas Firdaus Kopi Komplit Nusantaranya bilang
Go digital bagus, tadi udah diceritain, Benar. tapi nggak cukup. Iya, Harus ada kreativitas gitu. benar. Karena apa? Go digital aja itu mudah sebenarnya. Kita punya uang, go digital mudah. Kita membuat sesuatu itu mudah. Kalau kita punya uang beres. Tapi mempertahankan dan apa itu namanya istilahnya memperjuangkan sampai itu benar-benar bagus banget itu kan yang susah. Nah di situ kan butuh apa itu namanya pemikiran yang kritis seorang founder atau seorang pengusaha. Ini bagaimana saya bisa menjual 73 varian. Padahal orang-orang taunya kopi itu cuma Gayo. Terus kopi Lampung, kopi Toraja, Bali dan lain sebagainya. Padahal di situ ada kopi Ijen Raung, terus kemudian kopi Dampit, kopi Sidikalang, Mandailing, Papua. Favorit saya Merapi. Merapi Jawa Tengah ada. Ya. Itu. Iya. Jadi disitulah saya sebenarnya itu pengen membuat toko kopi komplit Nusantara itu benar-benar sebagai pusatnya kopi Indonesia. Which is itu hashtagnya ya, pusatnya Benar, kopi iya, Indonesia. itu di Instagram seperti itu dan saya akan terus mencari varian. Minimal saya udah sama tim udah sepakat 1 bulan harus nambah 1 minimal itu seperti itu. Jadi emang karena apa? Kalau saya mapping itu masih banyak para petani kopi di daerah X yang belum kita masuk ke sana. Artinya dia masih bingung Mau jual kemana? mau jual kemana. Nah di situ kan itu nggak hanya kafe ya. Artinya apa? Orang-orang rumahan ketika customer datang, saya mau coba biji kopi ini. Terus saya kasih, Pak coba beli biji kopi yang ini. Ternyata dia suka malahan. Wah ini nggak terkenal mas, tapi enak banget. Disitulah kopi komplit Nusantara itu sebagai penjembatan antara petani dan pengusaha kopi. Seperti itu. Nah juga ini sengaja yang saya bahas ini apa yang telah dilakukan oleh Mas Firdaus ya. Karena kalau kita balik lagi ngomongin tentang UMKM harus begini, kayaknya kita Google aja semua juga kita udah tahu ya. Tapi yang saya pengen gali adalah sesuatu yang memang Mas Firdaus sudah lakukan untuk kopi komplit Nusantaranya gitu. Kalau ngomongin dari segi harga ya, di kopi komplit Nusantara ini harganya gimana? Boleh apakah mahal, sedang, murah atau gimana? Kalau bicara masalah harga itu terjangkau ya. Terjangkau, Jadi terjangkau karena apa? Karena di sini memang benar-benar varian lengkap. Jadi orang nggak perlu beli ke Gayo, ke petani kopi Gayo, nggak perlu cari ke petani kopi Papua, nggak perlu cari ke petani kopi Bajawa di apa itu namanya Nusa Tenggara. Jadi emang di kopi komplit itu udah ada. Nah secara harga kita mengelompokkan, artinya kita pakai sistem subsidi silang, itu harga antara 45 dan 85. Oke, jadi jadi ibaratnya kalau bayangan saya adalah teman-teman yang ke kkn.umkmlab.com ini, di situ kalau bingung mau pilih kopi mana, tadi ada paket nyoba. Benar. Ada paket nyobanya ada paket nyoba bestseller, ada paket nyoba Arabica dan paket nyoba Robusta, gitu kan, itu yang pertama. Terus kalau, tapi saya juga nggak tahu nih mau yang Arabica apa Robusta apa segala macam. Bisa milih yang berdasarkan harga, benar. gitu. Jadi kalau yang saya cuma punya uangnya 45.000, bisa tuh ya? Bisa. Karena ada kategori yang 45. Saya pengen nyobain yang kayaknya yang paling mahal nih, yang 85 misalnya. Ada juga gitu ya? Oke. Nah ini kalau tadi udah dibocorin dikit, berarti kedepannya akan memang benar-benar fokus di sini ya? Kopi komplit Nusantara nggak pengen bikin totonya kafe kekinian ada 100 di Indonesia? Kalau saya bikin coffee shop atau kafe kekinian, nanti kasihan kafe-kafe yang sudah ada. Artinya apa? Tetap saya fokus pada ngebantu mereka untuk memberikan varian yang sangat lengkap. Dan karena itu memang tadi ya dari awalnya memang purpose-nya si kopi komplit Nusantara ini adalah untuk ngebantuin pemilik kafe. Benar, ya. beli 5 varian langsung sekali ongkir. Nah itu kan lebih enak. Berarti kliennya ada 2 dong ya? Satu B2B ke para pengusaha coffee shop, satunya lagi buat individu ya? Benar. Oke, terakhir mungkin saya pengen bahas adalah tentang dropshipper itu ya. Jadi KKN sendiri, kkn.umkmlab.com ini membuka kesempatan buat penikmat kopi yang passion di kopi dan pengen berdagang kopi tanpa modal. Benar. Bisa bergabung di KKN. KKN UMKM Lab. Jadi memang seperti itu karena apa? Banyak antusias masyarakat terutama anak muda, Mas bisa nggak untuk gabung di KKN? Artinya saya bisa dropship nggak? Atau reseller dan lain sebagainya. Nah, itu dari situ sudah banyak orang yang menginginkan untuk bisa berjualan bareng KKN dan saat itulah saya memutuskan untuk membuka sistem dropshipper seperti itu. Semua informasinya semuanya ada di kkn.umkmlab.com. Benar. Mas Firdaus, thank you so much udah berbagi. Semoga bisa
terbuka pikirannya, mengunlock pikiran mereka untuk Benar. bisa satu go digital, yang kedua bisa kreatif. Seperti Mas Firdaus jalanin Kopi Komplit Nusantara ya. Ya, Sukses terus. siap. Terima Thank you kasih. so much. Ya. Alright. That's it. Perbincangan saya dengan Mbak Noni dan juga Mas Firdaus pada malam hari ini. Langsung ke Instagram saya, cari postingan episode malam hari ini, tulis apa aja yang kalian dapetin, nanti menangin hadiah ya, 2 buah kacamata dari Optixes dan juga 2 buah buku saya. Alright, semua video unlock yang sudah pernah tayang di Metro TV ada di YouTube-nya Metro TV dan juga ada di YouTube saya di BBC. Cari aja YouTube Billy Boon. Alright, so until next month, be inspired, I'll see you on top. Tadinya saya pikir jadi anaknya Mbak Noni enak, ternyata nggak enak ya. Dari kecil ulang tahun buka kado, tapi sorry, that's not yours. Harus disumbangin. Di paket coba itu emang saya bedakan dari apa itu namanya kopi yang lain. Artinya apa? Kita pakai packaging yang bagus, pakai box, terus kemudian ada stiker dan lain sebagainya. Nggak malu-maluin ya, jadinya kalau buat ngasih kado, Pasti, buat keren. tahun baru, hampers perusahaan gitu, nggak malu-maluin ya. Metro TV